Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita terbaru nih dari timnas Inggris kembali gagal menang setelah ditahan imbang Jerman dengan skor 3-3. Sementara itu Barcelona jadi tim dengan penonton tertinggi. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama dari Barcelona jadi tim dengan kehadiran penonton terbanyak sekitar 83.000 lebih. Kita jauh ke Inggris guys, ada Frank Leboeuf nih yang menilai cara bertahan Arnold mirip dengan pemain Championship. Sport Bible merilis daftar klub dengan jumlah rata-rata kehadiran penonton terbanyak di 5 liga top Eropa. Di posisi pertama ada Barcelona dengan rata-rata kehadiran sebanyak 83.383. Di posisi kedua dan ketiga ada Borussia Dortmund dan Bayern Munchen dengan penonton rata-rata sebesar 80.783 dan 75.000. Berikutnya ada Manchester United dengan kehadiran 74.674. Sementara untuk Marseille, West Ham dan Schalke ada di posisi berikutnya. Terakhir ada Real Madrid dan Manchester City dengan kehadiran penonton sekitar 50.000 lebih. Legenda Chelsea yakni Frank Leboeuf memberikan komentar terkait penampilan Trent Alexander-Arnold. Dia menilai kalau penampilan Arnold terus merosot akhir-akhir ini. Dilansir dari 19 Minutes, Leboeuf mengatakan kalau Arnold memiliki kualitas yang baik saat menyerang. Sayangnya ketika bertahan, pemain berusia 24 tahun ini dinilai sangat buruk. Legenda The Blues bahkan menyamakan level bertahan Arnold seperti pemain divisi Championship. Arnold sendiri memang sering jadi penyebab gawang Liverpool kebobolan cepat. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps mengaku terpukau dengan permainan Christian Eriksen. Hal ini terjadi saat Prancis dikalahkan oleh Denmark di ajang Liga Negara kemarin. Deschamps menyebut kalau Eriksen merupakan nyawa permainan di lini tengah skuad tim dinamit. Di sisi lain, Deschamps juga memuji permainan Eriksen yang dianggapnya sudah mengalami kemajuan. Sebelumnya, mantan pemain Inter Milan ini sempat terkena sakit jantung di tahun lalu. Ricardo Kakak favoritkan Brasil dan Argentina untuk juarai Piala Dunia Qatar nanti. Beralih ke rumor transfer, ada MU nih yang membidik Emiliano Martinez seandainya De Gea nggak perpanjang kontraknya. Mantan bintang AC Milan yakni Ricardo Kakak menjagokan Brasil dan Argentina untuk meraih trofi Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Kakak bilang kedua negara itu punya peluang yang sangat besar. Alasannya karena Brasil dan Argentina sama-sama memiliki pemain yang sangat berpengalaman. Selain itu mereka juga dipimpin oleh pelatih yang sangat hebat. Kakak juga berharap kalau trofi Piala Dunia kali ini bisa kembali ke Amerika Latin. Sebelumnya Eropa sendiri mendominasi dalam 4 edisi Piala Dunia terakhir. Menurut rumor yang beredar, Manchester United kini tengah memburu kiper baru. Setan Merah dikabarkan tertarik merekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa. Hal ini disebabkan karena kontrak David De Gea akan berakhir pada musim panas tahun depan. The Red Devil dikabarkan ragu bisa memperpanjang kontrak kiper andalannya tersebut. Selain Emiliano, Setan Merah juga membidik kiper Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Sejauh ini Oblak masih jadi andalan di skuad Los Rojiblancos dengan memainkan 5 pertandingan. Guys, Ronald Araujo diperkirakan absen membela Uruguay di Piala Dunia karena cedera. Bicara soal cedera, ada Marcelo Brozovic yang juga absen selama 1 bulan karena mengalami cedera fleksor. Bek tengah Barcelona yakni Ronald Araujo akan menjalani operasi paha kanan. Rencananya operasi tersebut akan dilaksanakan di Finlandia pada hari Rabu waktu setempat. Akibat operasi tersebut, Araujo diperkirakan akan menepis selama 2-3 bulan ke depan. Artinya bek tengah asal Uruguay ini bakal melewatkan sejumlah laga besar, termasuk laga El Clasico menghadapi Real Madrid dan Liga Champions melawan Inter Milan dan Bayern Munchen. Selain itu, Araujo akan terancam absen bermain di Piala Dunia 2022. Hal ini jadi keuntungan Barcelona karena FIFA akan memberikan kompensasi sebesar 20.000 euro. Namun kompensasi itu akan diberikan dalam waktu maksimal 1 tahun. Timnas Kroasia baru saja mengalahkan Austria di babak grup Liga Negara kemarin. Sayangnya kemenangan itu harus dibayar mahal, sebab Marcelo Brozovic dikabarkan mengalami cedera. Cedera Brozovic ini bahkan sudah terlihat saat laga baru berjalan 18 menit. Saat itu sang pelatih yakni Zlatko Dalic menariknya keluar dan digantikan oleh Lovro Majer. Menurut hasil pemeriksaan, Brozovic mengalami cedera fleksor. Artinya gelandang bertahan Inter Milan ini diperkirakan absen selama 3-4 pekan ke depan. Next, Juventus dikabarkan mengincar Antoine Griezmann yang masa depannya di Barcelona masih belum jelas. Masih di seputaran rumor transfer ada Jude Bellingham yang ogah ke Liverpool dan lebih pilih gabung ke Real Madrid. Barcelona dikabarkan enggan mempertahankan Antoine Griezmann.
Kabarnya mereka akan melepas Griezmann secara permanen di bursa transfer mendatang. Alasannya karena striker asal Prancis tersebut nggak masuk ke dalam rencana Xavi Hernandez. Menurut laporan Sport English, Juventus dikabarkan masuk ke dalam perburuan Griezmann. Peluang Griezmann merapat ke kota Turin juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Blaugrana ingin melepas Griezmann secara gratis setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Gareth Southgate memastikan kalau Trent Alexander-Arnold bukan jadi pilihan utamanya di Piala Dunia. Sebab Inggris sendiri mempunyai stok bek kanan yang cukup melimpah. Selain itu, Southgate juga menyebut kalau gaya permainan Arnold berbeda saat membela Liverpool. Di sisi lain, Southgate menilai kalau kemampuan Arnold masih dibutuhkan saat laga tertentu. Selama menukangi timnas Inggris, Southgate memang jarang memberikan menit bermain kepada Arnold. Terbukti dia baru diturunkan sebanyak 17 kali sejak tahun 2016. Layaknya klub profesional yang memiliki jersey dengan kualitas terbaik, DJ Sport adalah brand yang memiliki spesialisasi custom jersey standar tim profesional. Mereka sudah memiliki pengalaman dan dipercaya banyak klub profesional hingga timnas Indonesia. Kualitas printing, jahitan, dan desain tidak perlu diragukan lagi. Solusi custom jersey kualitas klub profesional, DJ Sport tempatnya. Liverpool sering dikaitkan akan mendatangkan Jude Bellingham di bursa transfer mendatang. Sayangnya peluang The Reds merekrut sang wonderkid terbilang sangat sulit. Sebab Bellingham juga diminati oleh dua klub Premier League seperti Manchester United dan Chelsea. Selain itu Bellingham juga mengaku ogah bermain di Premier League. Bellingham dikabarkan lebih memilih untuk bermain di La Liga dan bergabung dengan Real Madrid. Peluang Bellingham merapat ke sana juga besar mengingat El Real juga menginginkan jasanya. Walaupun sudah berusia uzur, Toni Kroos masih jadi andalan Real Madrid. Buktinya gelandang asal Jerman tersebut kerap dipercaya Carlo Ancelotti untuk menjadi jenderal lini tengah El Real. Kontrak Kroos sendiri akan berakhir pada musim panas tahun depan. Kabarnya manajemen Real Madrid berencana akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat ini. Selain itu, Los Blancos juga sudah mengadakan pertemuan dengan agen Kroos. El Real dikabarkan akan memberikan kontrak jangka pendek mengingat Kroos sudah berusia uzur. Timnas Mesir memutuskan untuk memulangkan Mohamed Salah ke Liverpool. Mereka memberikan waktu kepada Salah untuk bisa beristirahat lebih panjang. Artinya mantan pemain Chelsea ini absen membela timnas Mesir di laga melawan Liberia besok. Kabar kepulangan Salah ini jadi angin segar bagi skuad The Reds. Pasalnya Salah sendiri bisa menghindarkan diri dari cedera parah. Selain itu Liverpool masih membutuhkan jasanya di awal Oktober di mana saat itu jadwal Premier League sedang padat. Timnas Inggris kembali gagal menang di Liga Negara setelah ditahan Jerman 3-3. Masih di laga yang sama nih, ada momen di mana Harry Maguire menendang kaki Jamal Musiala dan harus mendapat hukuman penalti. Timnas Inggris kembali meraih hasil negatif pada matchday ke-6 Liga Negara. Pada laga tersebut, Harry Maguire dan kawan-kawan ditahan imbang Jerman dengan skor 3-3. Pada menit ke-67, Inggris tertinggal 2 gol melalui penalti Ilkay Gundogan dan Kai Havertz. Skuad The Three Lions menyamakan kedudukan lewat 2 gol Luke Shaw dan Mason Mount. Di menit ke-83, Inggris sempat berbalik unggul lewat penalti dari Harry Kane. Sayangnya 3 menit berselang, Jerman mampu menyamakan kedudukan lewat gol kedua yang dicetak oleh Kai Havertz. Harry Maguire kembali jadi sorotan saat membela timnas Inggris di ajang Liga Negara. Bek Manchester United ini kembali jadi penyebab gawang The Three Lions kebobolan. Saat itu Maguire terlihat menendang kaki Jamal Musiala hingga terjatuh. Akibatnya timnas Inggris pun mendapat hukuman penalti karena melanggar di kotak terlarang. Ilkay Gundogan yang jadi algojo sukses menjebol gawang yang dikawal oleh Nick Pope. Timnas Inggris pun menutup laga dengan hasil imbang 3-3. Timnas Italia menjalani matchday ke-6 babak penyisihan grup C Liga Negara. Berlaga di Puskás Arena Park, skuad Gli Azzurri mengalahkan Hungaria dengan 2 gol tanpa balas. Italia menutup babak pertama dengan skor 1-0 setelah Giacomo Raspadori mencetak gol di menit ke-27. Sementara di babak kedua, Gli Azzurri kembali mencetak 1 gol tambahan. 1 gol tersebut dicetak oleh Federico Di Marco pada menit ke-52 pertandingan. Kemenangan ini membuat Italia memuncaki klasemen grup C dengan mengemas 11 poin. Berita selanjutnya, Barcelona konfirmasi kalau Frenkie de Jong alami cedera dan absen selama 2 minggu ke depan. Sedangkan Austria kerap meraih hasil buruk dan gak pernah menang sejak Ralf Rangnick menjadi pelatih. Kabar buruk datang menghampiri raksasa La Liga yakni Barcelona. Menurut laporan, gelandang mereka yakni Frenkie de Jong mengalami cedera bicep femoris di bagian paha kirinya. Cedera itu didapat saat de Jong membela timnas Belanda di ajang Liga Negara.
Akibatnya cedera tersebut membuat De Jong harus menepi selama 3-4 minggu ke depan. De Jong sendiri menambah daftar pemain Blaugrana yang mengalami cedera. Sebelumnya ada Jules Koundé, Memphis Depay, dan Ronald Araujo yang juga mengalami hal serupa. Harry Maguire sering mendapat sorotan dari publik sepak bola khususnya fans Manchester United. Bukan karena skill apiknya, melainkan performa buruknya di atas lapangan. Bek asal Inggris ini kerap melakukan blunder saat dipercaya tampil sebagai starter. Walaupun begitu, Maguire mendapat pembelaan dari mantan rekan setimnya yakni Nemanja Matic. Matic mengatakan kalau kritikan Maguire tersebut terlalu berlebihan. Matic menganggap kalau mereka yang mengkritik dianggap nggak puas dengan kehidupannya sendiri. Timnas Argentina mempersiapkan diri menjelang perhelatan Piala Dunia Qatar mendatang. Skuad La Albi Celeste meminta seluruh klub Eropa untuk mengistirahatkan pemain pilarnya. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA dikabarkan sudah menyurati secara resmi. AFA meminta para klub tersebut untuk gak memainkan para pemainnya di laga terakhir mereka. AFA juga berharap kalau para pemain tersebut bisa bergabung lebih cepat ke dalam sesi latihan. Sementara itu Argentina digadang jadi kandidat kuat juara di Piala Dunia Qatar mendatang. Sejak dilatih oleh Ralf Rangnick, timnas Austria kerap mendapat hasil negatif. Mantan pelatih Manchester United ini tercatat belum meraih kemenangan dalam 5 laga di Liga Negara. Terbaru Austria berhasil dikalahkan oleh Kroasia dengan skor 1-3. Sebelumnya Austria juga gagal lolos ke Piala Dunia Qatar saat masih diasuh oleh Franco Foda. Rangnick sendiri tercatat cuma menang saat laga debutnya melawan Kroasia di bulan April lalu. Saat itu skuad Borussia melibas Kroasia dengan 3 gol tanpa balas. Dean Henderson baru-baru ini membeberkan pengalamannya saat masih di Manchester United. Dia menyebut kalau Marcus Rashford sebagai pemain paling kejam di skuad The Red Devil. Henderson bilang kalau Rashford jadi penyerang yang paling sulit untuk dihadapi. Alasannya karena pada saat sesi latihan, Rashford gak segan untuk menggasak pemainnya yang menghalanginya. Sementara itu Henderson sendiri memutuskan hengkang di musim panas ini. Saat itu Setan Merah meminjamkannya ke Nottingham Forest selama 1 musim. Anthony didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan mahar sebesar 95 juta euro. Winger asal Brasil tersebut langsung jadi andalan Erik ten Hag di lini penyerangan Manchester United. Dia pun mengaku optimis bisa membawa Setan Merah kembali berprestasi. Oleh karenanya, Anthony mempersiapkan segalanya untuk bisa tampil apik. Sejauh ini Anthony sendiri tampil apik membela Manchester United di awal musim. Dia pun sudah mencetak gol debutnya pada laga melawan Arsenal awal September lalu. 3 pemain timnas Indonesia diragukan tampil pada laga FIFA Matchday melawan Curaçao malam ini. Ngomong soal laga Curaçao, ada ASN yang diminta untuk hadir meramaikan laga timnas. Menjelang laga menghadapi Curaçao, timnas Indonesia mendapat kabar buruk. Kabarnya 3 pemain mereka yakni Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangkualam diragukan untuk tampil. Menurut laporan, ketiga pemain tersebut sedang dalam kondisi yang nggak fit. Untuk Dimas dan Ricky, kabarnya sedikit mengalami masalah pada bagian engkelnya. Sinteyong menyebut kalau kedua pemain itu nggak masuk ke dalam line up nanti malam. Akan tetapi dia masih memantau para pemain sambil melihat kondisi terakhirnya. PSSI berencana untuk memperpanjang kontrak sang pelatih yakni Sinteyong. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iriawan. Iwan Bule menyebut kalau Sinteyong bisa bertahan cukup lama menangani skuad Garuda. Namun dia nggak tahu pasti berapa lama kontrak yang nantinya akan disodorkan. Menurut Iwan Bule, hal ini akan segera diputuskan dalam rapat Exco PSSI. Yunus Nusi selaku Ketua Exco juga masih mempertimbangkan dan belum akan mendiskusikan hal tersebut. Tim nasional Indonesia kembali melakoni laga FIFA Matchday melawan Curaçao di Stadion Pakansari Bogor. Rencananya laga tersebut akan digelar malam ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pada laga pertama di Stadion GBLA, antusias para penonton terlihat sangat kurang. Oleh karenanya, PLT Bupati Bogor yakni Iwan Setiawan meminta ASN untuk meramaikan laga tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi sendiri juga membenarkan hal tersebut. Dia mengaku kaget karena Iwan sudah memborong tiket. Sayangnya sampai saat ini tiket tersebut belum ludes terjual. Boa Soloso dikabarkan bakal kembali merapat ke Persipura Jayapura. Hal ini diperkuat dengan statement pelatih Mutiara Hitam yang mengaku telah berkomunikasi dengan sang pemain. Namun kabar tersebut dibantah oleh manajemen PSS. Mereka menilai kalau Boas masih terikat kontrak dengan skuad Super Elja sampai akhir musim mendatang. Sebelumnya Boas sendiri baru bergabung ke PSS Sleman pada awal musim ini. Mantan pemain Borneo FC Samarinda ini belum memberikan kontribusi dengan baru mencetak 1 gol dan 1 assist.
Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Adi Cehani, katanya mantap juga Belanda. Ya guys, nanti Piala Dunia Qatar nanti kalian bakal dukung siapa ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!